Aduh, masalah ada-ada aja sih. Satu masalah aja belum selesai, sekarang ada masalah baru lagi. Gimana sih nih? Iya, halo Ajeng. Pras, bahaya nih Pras. Suami aku menemukan fakta kalau kuburannya Yoga tuh kosong. Tengkorak dan tulangnya gak ada sama sekali. Kok bisa? Ya aku juga gak tahu kenapa bisa begitu. Yang jelas, posisi ini sangat membahayakan buat kita berdua, Pras. Sangat berbahaya. Kalau suami aku menyelidiki sampai tuntas kenapa makamnya Yoga kosong, pasti dia akan berpikir kalau istri dan anaknya selamat dari kecelakaan waktu itu. Ya kan? Oke Ajeng, kamu tenang dulu ya. Kita bakalan selesaiin masalah ini ya, oke? Gak bisa tenang, kamu selalu nyuruh aku tenang. Aku gak bisa tenang, walaupun Ratih udah gak ada. Tapi kan anaknya masih hidup, bener kan? Dan sampai hari ini kita belum menemukan anaknya. Aku tahu, kamu khawatir banget ya. Tapi kamu gak perlu khawatir ya Ajeng. Kita bakalan selesaiin masalah ini satu persatu. Ya, aku janji sama kamu. Dengar Pras, kalau sampai Mas Baskara menyelidiki makamnya Yoga lebih dalam lagi, habis. Kita habis berdua, Pras. Terus, apa rencana kamu sekarang? Pras, dulu orang yang ngurus pemakaman Yoga adalah Bimo. Dia itu karyawannya Yoga. Kamu temui dia, kamu cari dan kamu tanya soal pemakaman Yoga. Kamu harus tanya detail ya. Oke Ajeng, aku bakalan cari keberadaannya Pak Bimo itu. Ya? Pras, atau jangan-jangan kuburannya Yoga kosong adalah ulah anak mereka berdua. Bisa kan? Benar nggak begitu? Yasmin pasti akan surprise ngeliat aku datang ke sini pagi-pagi. Mbak. Pak Rangga, Yasminnya ada? Yasminnya baru aja berangkat, Pak. Berangkat? Berangkat sama siapa ya? Berangkatnya sendiri. Sendiri ya? Yaudah, saya langsung pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin pergi lebih awal ke kantor. Kenapa ya? Nggak mungkin aku bilang ke Pak Rangga kalau Yasmin pergi sama Dokter Romeo. Sayang, sebenarnya kita mau kemana sih? Dari tadi kita jalan ini nggak nyampe-nyampe loh. Nggak mungkin dong kasih tahu kamu. Nanti udah nggak surprise jadinya. Kamu pasti suka kok. Nggak naik para layang lagi kan? Kenapa sih? Kamu jadi takut banget kalau aku ajak main? Iyalah, aku takut kalau misalnya main ke sana lagi nanti hilang lagi gimana? Kan aku nggak mau pisah dari kamu. Aku juga sama sayang. Aku nggak mau pisah dari kamu. Yasmin? Yasmin kemana ya? Pagi, Pak.
Rin, maaf, Yasmin kemana ya dia? Oh iya, tadi Mbak Yasmin nitip surat izin ini, Pak. Ya udah, kamu bisa kembali ke tempat kerja kamu ya. Oh iya, Pak, ini berkas yang perlu ditandatangani, saya taruh mana ya, Pak? Taruh meja sini aja dulu. Saya taruh sini ya, Pak. Ya. Saya makasih. permisi dulu ya, Pak. Ya. Maaf Pak Rangga, hari ini saya tidak bisa masuk kerja karena ada urusan penting yang harus saya selesaikan sebelum pertunangan kita. Saya akan segera menyelesaikan semua pekerjaan saya setelah urusan saya selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Coba. Sebenarnya Yasmin pergi kemana ya? Kok bisa tiba-tiba dia mendadak ya pergi? Dia bilang ada acara. Tapi kenapa sebelumnya dia nggak ngasih tahu? Halo sayang. Halo Ma, Mama lagi sibuk nggak Ma? Kenapa suara kamu kok lemes banget? Hari ini Yasmin nggak masuk kantor Ma. Kenapa nggak masuk ke kantor? Apa Yasmin sakit? Tadi sih Ririn ngasih tahu kalau Yasmin ngasih surat ke sini Ma. Padahal gini loh Ma, lusa itu kan kita sudah tunangan. Nah tadinya hari ini nih aku mau minta tolong sama Yasmin untuk temenin aku untuk persiapan semuanya. Tapi ternyata tiba-tiba dia nggak masuk dan aku udah coba telepon dia. Tapi ternyata handphonenya nggak aktif Ma. Udah, urusan itu nggak usah terlalu difikirkan. Mungkin juga Yasmin harus mengurus urusan yang sangat penting. Udah biar aja, serahkan kepada Mama. Mama yang akan urus acara pertunangan kamu dengan Yasmin. Tapi kamu harus pastikan Yasmin datang, ya? Iya Ma, ya udah Ma, aku cuma mau ngasih tau itu doang sih. Oke sayang. Alicia, temenin Mama yuk pergi. Mau kemana? Bantuin Mama. Kan kakak kamu mau acara lamaran sama Yasmin. Yuk. Males ah. Ngapain aku harus ikut repot ngurusin acaranya Yasmin? Biarin aja dia ngurusin sendiri, gak usah dimanjain gitu lah, Ma. Alicia, ini acara penting buat kakak kamu. Kenapa sih kamu sinis begitu? Udahlah, temenin Mama, ya. Lagi pula kamu ngapain di rumah? Suntuk, muka cemberut begitu. Keluar sama Mama, yuk kita cari udara segar, ya. Oke? Iya sih. Aku juga udah bosen di rumah terus. Dah, ganti baju. Mama tunggu, buruan. Ayo, ganti baju cepetan. Untung aja Nina lagi sakit, jadi dia nggak tahu soal pertunangan Rangga sama Yasmin. Pak? Ya. Mama mau pergi dulu ya Pak ya? Mau kemana kamu? Ini loh Pak, Mama mau urus acara pertunangan Rangga dengan Yasmin. Terserah aja lah. Kok terserah Pak? Tahu gitu ngapain Mama mesti pamit? Nggak perlu juga kamu pamit. Karena kalau sampai aku larang juga, kamu tetap jalan, iya kan? Pak. Oke, kita jalan sekarang. Alfi bisikin apa ya ke Papa? Kok Papa langsung pergi? Mencurigakan. Yasmin gak ada di kantor lagi. Dan aku yakin Romeo juga pasti gak di kantor. Atau jangan-jangan Yasmin sama Romeo itu... Gue gak bakalan ngejauhin Yasmin. Gue gak bakalan biarin orang kayak lo ngedeketin Yasmin. Gue harap lo tepatin janji lo. Siapapun yang kalah, harus jauhin Yasmin.
Bener juga, jangan-jangan Yasmin sama Romeo emang sengaja pergi berduaan mereka. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Romeo emang kurang ajar. Dia selalu aja mengganggu hubungan aku sama Yasmin. Aku harus pastiin dulu. Kok handphone Romeo mati? Enggak, aku nggak boleh membiarkan ini terjadi. Aku harus samperin Romeo ke rumah sakit. Dan aku yakin mereka pasti ada di sana. Udah gue cek, gue pastiin ini adalah lokasi terakhir dari nomor HP yang lo cari itu. Tapi gue nggak bisa identifikasi apa-apa di sini. Siapa sebenarnya yang sengaja ngirim chat itu ke Pak Baskara? Apa tujuannya? Apa yang ngirimin chat itu seseorang yang berkaitan dengan Bu Rati? Atau jangan-jangan Pak Yoga, Bu Rati dan anak mereka masih hidup? Karena terbukti makam mereka kosong. Gue butuh bantuan lo lagi. Bantuan apaan? Gue butuh lo cari data forensik kematian Yoga Jatmiko beserta anak istrinya 25 tahun yang lalu. What? Lo nyuruh gue ngelacak orang yang meninggal 25 tahun yang lalu? Gue tahu ini sulit banget, tapi gue bener-bener butuh bantuan lo. Itu sangat susah. Berapapun biayanya, gue bayar. Ayo dong. Lo kan tahu gue cuma bisa minta bantuan kalau doang. Ya. Oke, deal. Itu dong.